Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah sang pencuri yang mendapatkan hidayah. Seorang pencuri memanjat tembok sebuah rumah di malam yang sunyi dan gulita. Bukan sembarangan rumah, ia memanjat rumah seorang ulama ternama di kotanya. Bukan pula sembarangan ulama, si pemilik rumah merupakan tabi'in, murid para sahabat Rasulullah SAW. Saat masuk di dalam rumah sang ulama, si pencuri mulai mencari barang-barang yang berharga. Namun ia telah melihat seisi rumah, tak ada yang dapat ia ambil sebagai barang yang berharga. Si pencuri benar-benar kecewa. Tak mendapatkan hasil curian, si pencuri justru kepergok si pemilik rumah. Rupanya si ulama tengah beribadah dan tahu rumahnya kemasukan maling. Namun dengan santai, sang ulama mendekati si pencuri dan berkata, "Saudaraku, semoga Allah mengampunimu. Anda memasuki rumah saya dan tak mendapati barang yang layak diambil. Akan tetapi, saya tak ingin Anda meninggalkan rumah saya tanpa membawa keuntungan," ujar si ulama. Tanpa merasa takut ataupun terkejut, rumahnya dibobol maling. Justru si pencurilah yang terkejut. Ia pun bertanya-tanya, apa maksud si ulama? Malang betul nasibnya, tak mendapat curian. Kedapati mencuri oleh ulama pula, bisik hati si pencuri. Ia pun hanya membisu, menanti apa yang direncanakan sang ulama. Ulama tersebut pun pergi ke belakang rumah dan mengambil sebuah wadah penuh air. Ia pun menyodorkannya kepada si pencuri. Tentu saja si pencuri kebingungan. "Ambillah air wudhu dan lakukanlah 2 rakaat salat. Karena jika Anda melakukannya, maka Anda akan meninggalkan rumah saya dengan harta yang jauh lebih besar daripada harta yang Anda cari saat memasuki rumah saya," kata sang alim. Sedari tadi, si pencuri telah merasakan sebuah kerendahan hati sang ulama. Tanpa pikir panjang, hatinya merasakan keinginan yang sangat untuk menjalankan nasihat sang ulama. "Ya, itu adalah sebuah tawaran yang sangat baik," kata si pencuri. Ia pun kemudian berwudu dan salat 2 rakaat. Setelah melakukannya, ia berkata kepada sang ulama, "Wahai alim, apakah kau keberatan jika aku tinggal sementara waktu di sini? Aku ingin melakukan 2 rakaat salat lagi," ujarnya dengan mata berkaca. Ia merasakan keajaiban dalam hatinya saat melakukan 2 rakaat yang disarankan sang ulama. Sang ulama pun menjawab, "Silahkan, tetaplah di sini. Sebanyak apapun rakaat yang Anda inginkan untuk dilakukan," ujarnya. Si pencuri pun senang, bukan hanya tambahan 2 rakaat, ia bahkan salat sepanjang malam di rumah sang ulama. Ia terus beribadah hingga pagi hari. Saat pagi, si pencuri pamit. Sang ulama pun berkata padanya, "Pergilah dan jadilah orang baik," tuturnya. Namun si pencuri berubah pikiran, ia enggan pergi dari rumah sang ulama. Ia pun berkata, "Apakah kau keberatan jika aku tinggal di sini denganmu hari ini? Karena aku ingin berpuasa hari ini," pintanya. Sang ulama pun justru senang. "Tinggallah selama yang Anda inginkan," kata si ulama. Si pencuri pun kemudian tinggal bersama sang ulama selama beberapa hari. Ia selalu salat tepat waktu dan tidak pernah luput salat malam. Ia juga sangat rajin berpuasa. Hingga kemudian si pencuri memutuskan untuk pergi. Ia berkata kepada sang ulama, "Aku telah memutuskan untuk bertobat dari dosa-dosaku di waktu silam," ujarnya. Sang ulama pun bersyukur dan bahagia. "Sungguh segala sesuatu ada di tangan Allah," tuturnya. Sepulang dari rumah ulama, si pencuri membenahi hidupnya. Ia mulai menjalani hidup sebagai seorang muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga suatu hari, ia bertemu dengan kawan lamanya yang berprofesi sebagai pencuri. Teman itu pun bertanya, "Apa kau sudah menemukan harta yang banyak?" Si pencuri yang telah mendapatkan hidayah pun berkata, "Saudaraku, aku tak menemukan apapun kecuali Malik ibnu Dinar. Aku pergi untuk mencuri di rumahnya, namun dialah yang justru mencuri hatiku. Aku telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku memohon ampunan kepadanya," ujarnya. Inilah kisah singkat dari seorang pencuri yang mendapatkan hidayah. Semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.